Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Qahri Sirajuddin dengan NIM 23010260108. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lintas budaya pada matkul komunikasi interpersonal. Jadi, apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan antara orang yang memiliki beda kebudayaan. Oke. Untuk lebih jelasnya, komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran pesan, makna, dan simbol antara individu dan kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, baik dari segi bahasa, nilai, norma, kepercayaan, maupun sistem sosial. Dalam kajian ilmu komunikasi, budaya dipahami sebagai kerangka acuan utama yang membentuk cara individu memandang dunia, berpikir, berperilaku, serta berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dan budaya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, di mana budaya mempengaruhi cara pesan disusun, disampaikan, dan ditafsirkan oleh pelaku komunikasi. Dalam teori komunikasi lintas budaya itu banyak jenisnya, tapi saya akan menjelaskan teori lintas budaya menurut Hofstede yang lebih dikenal sebagai teori dimensi budaya Hofstede. Dalam teori ini, Hofstede membagi 6 dimensi budaya utama yang digunakan untuk menganalisis perbedaan budaya antar negara dan antar kelompok sosial yang mempengaruhi cara individu dalam berpikir, merasakan, dan bertindak, termasuk dalam proses berkomunikasi. Pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan. Dimensi jarak kekuasaan merujuk pada sejauh mana anggota masyarakat menerima dan mengharapkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam struktur sosial dan organisasi. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, hierarki sosial dianggap wajar, otoritas dihormati, dan komunikasi cenderung bersifat satu arah dari atasan ke bawahan. Sebaliknya, budaya dengan jarak kekuasaan rendah menekankan kesetaraan, partisipasi, dan komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Ya, kasarnya disebut demokrasi gitulah. Yang kedua yaitu individualisme versus kolektivisme. Dimensi ini menjelaskan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Budaya individualis menekankan kemandirian, pencapaian pribadi, dan kebebasan individu. Komunikasi dalam budaya ini cenderung langsung, eksplisit, dan berorientasi pada tujuan personal. Sebaiknya, budaya kolektivis menekankan kebersamaan, loyalitas kelompok, dan keharmonisan sosial. Dalam budaya kolektivis, komunikasi seringkali bersifat tidak langsung dan sangat memperhatikan konteks relasi sosial. Yang ketiga yaitu masculinity versus femininity. Dimensi maskulinitas dan feminitas berkaitan dengan pembagian peran gender dan nilai dominan dalam masyarakat. Budaya maskulin menekankan kompetisi, prestasi, keberhasilan materi, dan ketegasan. Sedangkan budaya feminim lebih menekankan kerjasama, kepedulian, kualitas, dan keseimbangan sosial. Dalam komunikasi lintas budaya, dimensi ini mempengaruhi cara individu mengekspresikan ambisi, emosi, konflik. Budaya maskulin cenderung lebih konfrontatif dan tegas lagi itu. Sementara budaya feminin lebih mengutamakan dialog dan kompromi seperti itu. Yang keempat yaitu uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa tidak nyaman terhadap situasi yang tidak pasti atau ambigu. Dan budaya dengan penghindaran ketidakpastian tinggi cenderung menyukai aturan yang jelas, struktur formal, dan kepastian dalam komunikasi. Sebaliknya, budaya dengan penghindaran ketidakpastian rendah lebih toleran terhadap ambiguitas dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dalam komunikasi lintas budaya, perbedaan tingkat penghindaran ketidakpastian dapat mempengaruhi gaya komunikasi, penggunaan bahasa formal, dan sikap terhadap inovasi atau ide baru. Yang kelima yaitu long-term orientation versus short-term orientation atau orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Dimensi ini berkaitan dengan orientasi waktu dan cara masyarakat memandang masa depan. Budaya berorientasi jangka panjang menekankan ketekunan, penghematan, dan adaptasi terhadap perubahan. Sedangkan budaya berorientasi jangka pendek lebih menekankan tradisi, stabilitas, dan pencapaian hasil cepat.
Yang keenam, yaitu indulgence versus restraint atau indulgensi versus pengendalian. Dimensi terakhir berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memberi kebebasan kepada individu untuk mengapresikan keinginan dan menikmati hidup. Budaya indulgen cenderung lebih ekspresif dan terbuka, sedangkan budaya restraint lebih menekankan pengendalian diri dan norma sosial yang ketat. Dimensi ini mempengaruhi ekspresi emosi, humor, dan kebebasan ekspresi dalam komunikasi lintas budaya. Nah, untuk proses komunikasi lintas budaya itu pertama yaitu encoding pesan, yaitu tahap ketika komunikator menyampaikan ide atau gagasan dalam simbol-simbol yang dipahami menurut budayanya. Pada tahap ini, perbedaan budaya sangat berpengaruh karena simbol yang digunakan komunikator mungkin memiliki makna berbeda dari komunikan dari budaya lain. Ya, bahasa gitulah. Kan kalau kadang sama Jawa aja beda kan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu transmisi pesan, yaitu penyampaian pesan melalui saluran komunikasi tertentu. Dalam konteks lintas budaya, pemilihan saluran komunikasi harus mempertimbangkan norma budaya, etika, hierarki sosial, dan preferensi media. Selanjutnya yaitu decoding, penafsiran oleh komunikan. Decoding dalam komunikasi lintas budaya sangat dipengaruhi oleh latar budaya penerima pesan. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback yang menunjukkan respon komunikan terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Tadi aja antara Jawa Tengah aja kan kadang ngapaknya beda. Yang selanjutnya yaitu perbedaan makna simbol dan verbal dan nonverbal. Yang ketiga yaitu etnosentrisme, adalah sikap yang menganggap budaya sendiri sebagai pusat dan standar penilaian terhadap budaya lain, sehingga menganggap budaya lain itu lebih rendah. Selanjutnya yaitu stereotip dan prasangka budaya. Nah, ini mengacu pada generalisasi berlebihan terhadap suatu kelompok budaya. Yang keempat, dari psikologisnya, itu kecemasan dan ketidakpastian. Hal ini itu karena rasa cemas, karena tidak mengetahui aturan komunikasi yang berlaku. Yang selanjutnya itu perbedaan nilai, norma, dan etika komunikasi. Oleh karena itu kan, karena banyaknya hambatan itu, cara menanggulangi itu yang paling fundamental yaitu melalui pengembangan kesadaran budaya, yaitu kemampuan individu untuk menyadari bahwa cara berpikir, bersikap, dan komunikasi dirinya dibentuk oleh latar budaya tertentu, sehingga kita itu ya jangan mudah menjudge gitu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.